Ini dipakai. Ini. Tahu usah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba ala ahli hadhihi ad-dunya al-fana wa ja'alaha dar imtihanin wa ibtila wa ja'ala al-qubura li ahli al-iman khairu makani wa fina. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa ahlul hamdi wa thana wa ashkuruhu fis sarra'i wad dharra wasyiddati warraha wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad ibnu Abdillah sayyidul asfiya wa khatamul anbiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hamdalillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, kita akan mengangkat sebuah pembahasan penting, sebuah pembahasan yang mungkin sebagian di antara kita telah melewatinya, atau mungkin saat ini kita sedang berada di dalamnya, yaitu pentingnya masa muda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masa muda adalah merupakan masa emas yang dimiliki oleh seorang hamba. Selayaknya ketika seorang berada di dalam masa muda, atau mungkin dia telah melewatinya, atau mungkin dia akan mendatangi suatu masa tersebut, maka hendaknya dia memanfaatkan masa muda dengan baik, memaksimalkan masa muda dengan baik, mengoptimalkan masa muda dengan baik, agar ketika dia sudah beranjak ke dalam masa kuhula atau masa sudah tua, dia tidak menyesal. Dan kita banyak belajar dari para orang tua yang mungkin sudah beranjak tua. Berapa banyak dari mereka yang menyesal, berapa banyak dari mereka yang memberikan petuah-petuah indah kepada kita nih yang masih muda, tentang betapa berharganya masa muda tatkala dimaksimalkan oleh seorang hamba. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, innallah la ya'jibu bisyabin laisa alaihi sabwah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ini takjub, kagum kepada seorang hamba di mana hamba tersebut masih muda, kemudian dia tidak memiliki sobwah. Sobwah itu para jamaah kecenderungan untuk berbuat maksiat, kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi seorang pemuda yang tumbuh di dalam kehidupan ibadah, yang dengannya dia maksimalkan masa mudanya, cenderung taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti ini Allah sangat kagum kepada para pemuda yang mereka tidak memiliki kecenderungan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terus terang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masa muda ini adalah masa di mana terkadang
banyak di antara anak-anak muda yang mulai coba-coba. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwasanya mumpung masih muda, mumpung masih usia muda, kadangkala mencoba suatu hal yang baru, kadangkala mungkin mencoba suatu hal yang berbuat maksiat, kadangkala mungkin membaca sesuatu yang itu sifatnya kesyirikan. Ada rasa keingintahuan di dalam jati diri seorang pemuda, dan ini kita dapati di zaman ini atau mungkin di zaman sebelumnya, di mana banyak para pemuda yang mereka di dalam hidupnya ingin coba-coba, ingin tahu, ingin mencoba suatu hal yang baru dengan dalih mumpung saya masih muda. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan berapa banyak akhirnya ketika mereka coba-coba, akhirnya banyak yang terjerumus, banyak yang terjerumus dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Banyak yang terjerumus akhirnya karena ingin coba-coba, sehingga yang mereka coba adalah sesuatu yang berbahaya. Kalau yang dicoba itu adalah sesuatu yang bersifat ketaatan, satu yang bersifat ibadah, satu yang bersifat kemaslahatan untuk dirinya, insya Allah khair. Tapi sebaliknya, kalau yang dicoba-coba perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan yang itu melanggar syariat, naudzubillah, berapa banyak anak muda yang akhirnya terjerumus di dalam perbuatan tersebut. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam memuji pemuda yang dimana pemuda tersebut tumbuh di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hafal tentang hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, imamun adil, imam yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa? Rajulun tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, yang seorang tumbuh di dalam saling mencintai karena Allah, yang mereka berkumpul dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang yang terikat hatinya dengan masjid. Kemudian rajulun da'athum ra'ah zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang ketika itu dia digodok oleh seorang wanita yang kemudian dia mengatakan sungguh aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminu, seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh adalah rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainah, seorang yang tiba-tiba dia mengingat Allah kemudian dia meneteskan air mata. Perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para santri yang dirahmati oleh Allah, dan para ummahat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam poin kedua kita mendapati Nabi SAW mengatakan wasyabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika di dalam masa muda itu adalah masa di mana seorang mudah untuk istiqomah. Terus terang, seorang ketika dalam kondisi muda, dia mudah untuk istiqomah. Karena memang masa muda itu adalah masa yang di mana seorang itu masih kuat-kuatnya, masih gagah-gagahnya, masih fresh stamina, pikiran cemerlang. Tapi kalau umpamanya sudah masuk ke fase 40 ke atas, 50 tahun, 60 tahun, kadangkala mungkin orang semangat, wajar. Karena mungkin usia, mohon maaf, 50-60 tahun ini usia, ya batas maksimal usia yang dijelaskan oleh Nabi, aktsar ummati, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. 60 sampai 70 tahun sedikit. Karena memang kalau usia 50, 60, 70 tahun orang mungkin dekat kepada Allah, dia mulai ibadah, itu mungkin sudah wajar. Karena mungkin sebentar lagi dia sudah akan dipanggil oleh malaikat pencabut nyawa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi masa muda ini adalah masa yang bahkan seorang lebih spesifikasi lagi akan ditanya kelak di yaumil qiyamah.
Masa muda ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah masa yang bahkan Allah memberikan perhatian khusus yang kelak semua masa muda di antara kita mungkin yang sudah melewati masa muda, karena kajian ini bukan cuman untuk anak muda, untuk orang-orang tua yang juga sudah melewati masa muda. Hal ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah." Kaki kita kelak di yaumil qiyamah tidak akan bergerak sampai ditanya tentang 4 hal. Nabi berkata, "An umrihi fima afna." Dari umurnya, untuk apa dia habiskan? Usia, kesempatan yang Allah berikan dari waktu yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya, untuk apa dia habiskan masa mudanya? Perhatikan, Allah akan bertanya tentang masa muda kita. Dari usia mulai 14-15 tahun sampai 40 tahun, itu memiliki perhatian yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababihi fima ablah. Masa muda kita, untuk apa masa muda kita? Kita habiskan untuk apa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia sedekahkan. Kemudian yang terakhir, wa an ilmihi, dan terhadap ilmunya. Ilmu yang telah dia peroleh, apakah dia sudah mengamalkan dan menyampaikan ilmu yang telah dia miliki. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, masa muda memiliki perhatian khusus yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkanlah. Di antaranya adalah hayataka qabla mautika. Kehidupanmu sebelum datang masa matimu. Kemudian syababaka qabla haramika. Masa mudamu manfaatkanlah sebelum datang masa tuamu. Perhatikan, Nabi menyebutkan masa muda karena memang masa muda ini adalah masa yang dimana seorang akan mendapatkan perhatian khusus dan akan lebih ditanya tentang seluruh yang berkaitan dengan masa mudanya. Dan kelak kita akan mempertanggungjawabkan bagaimana masa muda kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi melanjutkan, ghinaka qabla fakrik. Masa cukupmu sebelum datang masa kurangmu. Di mana waktu ketika Allah memberikan kecukupan kepada kita, kemudian akan datang suatu masa di mana mungkin kita kekurangan. Kemudian faraghika qabla syughlika. Masa luang kita akan ditanya sebelum kelak akan datang di mana kita sibuk. Kemudian yang terakhir, sihhata qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Artinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa di mana seorang mulai beranjak kecil yang dinamakan dengan istilah sobi, anak kecil, sampai beranjak usia 15 tahun, itu masa tufulah, masa kanak-kanak, masa sebelum balik. Mungkin usia balik relatif, ada mungkin yang 13, 14, 15 itu udah balik dengan ditandai mimpi basah, kemudian mulai tumbuh bulu dan sebagainya, dari tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya seorang masuk masa akil baligh, yaitu masa tufulah. Nah, mulai masa baligh sampai masa usia 40 tahun. Masa 15, usia 15 tahun sampai 40 tahun ini dikenal dengan masa asyuddah. Hatta idza balagha asyuddah. Sampai ketika seorang di mana dia telah sampai kepada usia syabab. Inilah masa muda, masa usia 15 sampai 40 tahun. Kemudian usia 40 tahun sampai 50 sampai 60 tahun ini adalah masa tua. Sehingga usia 40 tahun ke atas itu dikategorikan sudah mulai masa kuhulah. Masa tua sudah mulai berkurang pandangan, fisik mulai melemah, mulai badan ya mungkin tidak seperti usia sebelum 40 tahun, mau kemana-mana aman.
mau keluar kota naik sepeda motor kuat, kena angin dan sebagainya masih kuat badan, makan sembarangan insya Allah aman. Tapi ketika sudah 40 tahun, kadangkala ini nggak bisa, ini harus direm, nggak bisa, nanti kolesterol, nanti nanti sakit ini. Nah, karena memang itu usia yang telah Allah berikan kepada kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu iyyakum, maka masa dari usia 15 tahun sampai 40 tahun ini adalah masa di mana seorang benar-benar mengalami masa cemerlang, masa emas, masa yang perlu dan penting untuk dia maksimalkan agar dia tidak merugi dan menyesal ketika di masa tua. Dan pertanyaan besar untuk kita, kenapa masa muda itu adalah masa yang istimewa? Kenapa masa muda, masa asyuddah atau ar-rushd atau asyabab itu adalah merupakan masa yang merupakan masa emas, masa di mana seorang jaya-jayanya di dalam umurnya, fisiknya, kekuatannya, tubuhnya. Masya Allah, beda jamaah yang dimuliakan oleh Allah antara yang masih muda dengan yang sudah tua secara fisik, secara pandangan. Nah, kenapa? Karena disebutkan masa muda itu adalah masa aktif, masa reproduktif, masa di mana seorang semangat-semangatnya, fisiknya bugar, kesehatannya luar biasa. Mungkin orang pada masa muda terkena sakit cepat sembuh. Beda dengan mungkin ketika sudah masuk masa tua kena sakit, sembuh, sakit lagi. Berbeda dengan masa muda, masa yang dimana seorang kuat untuk beribadah. Ketika seorang masih muda, dia gunakan untuk mengaji misalnya, berjam-jam kuat dia duduk. Sholat malam, bangun tengah malam, kuat dia. Sholat mungkin berjam-jam, kuat dia. Masa dimana seorang memiliki tubuh yang stamina yang kuat, Masya Allah. Berbeda mungkin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin tidak jarang di antara kita ketika sudah ada usia 40 tahun ke atas ingin belajar bahasa Arab. Saya pengen belajar bahasa Arab. Kadangkala susah di dalam memahami, susah di dalam menghafal karena memang sudah usia 40 tahun ke atas itu sudah usia memang Allah memberikan kekurangan. Beda dengan anak muda menghafal satu mufradat, dua mufradat, satu halaman, dua halaman, cepat kalau anak-anak muda. Berbeda dengan masa tua. Sehingga masa muda ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah masa produktif. Maka manfaatkan masa muda selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian juga masa muda itu adalah merupakan masa yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih masa tufulah, masih masa anak-anak, masih masa belum balik, enggak ditanya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan rufi al-qalam. Nih pena pencatatan antara anak kecil dengan anak muda beda. Tapi ketika anak muda dengan orang dewasa sama pencatatannya. Jadi antara antum yang muda usia 15, 20, 25, 30, 35 sampai menjelang 40 dengan orang yang sudah 50, 60, 70 sama. Tapi kalau masih masa tufulah, masa anak-anak enggak dicatat. Rufi al-qalam. Pena masih belum waktunya sampai dia masa balik. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan apalagi kalau sudah masa beranjak usia 50, 60 tahun. Makanya masa muda ini masa di mana Allah memberikan pertanyaan khusus. Dari mulai kita akan merasakan masa muda sampai masa muda kita akan habis atau telah habis mungkin karena mungkin mohon maaf usia kita udah di atas 40, 50 tahun. Kalau masa anak-anak tadi rufi al-qalam. Beda dengan masa muda atau masa usia 50 sampai 60 tahun itu menurut sebagian ulama masa musamahah. Terkadang Allah itu memberikan keluasan kepada orang-orang tua memaafkan apa yang mereka perbuat. Beda dengan masa muda. Masa muda itu adalah masa yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan semua yang berkaitan dengan kehidupannya dari mulai dia muda sampai berakhir masa mudanya. Beda dengan masa anak-anak dan masa tua.
Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan di dalam masa muda ini para jamaah terkumpul di dalamnya dua kenikmatan. Kita semua hafal hadis nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kita hafal nih hadis. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Disebutkan oleh para ulama, nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini banyak terjadi pada anak-anak muda. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang dimana dua nikmat ini, masya Allah, sering dilalaikan oleh anak-anak muda. Masa sehat, kadangkala kita tidak perhatian dengan kesehatan kita, nggak ada pikiran. Beda dengan kalau udah usia 40 ke atas, masuk masa tua, terkadang sibuk sudah, banyak pikiran, anak banyak, usia belum lagi tambahan kerja, belum lagi dimarahin bos, belum lagi mikirin ini dan sebagainya, belum lagi punya utang, belum lagi, karena usia 40 ke atas itu sudah sibuk jamaah. Tapi masa muda, kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang sering dilalaikan, yaitu nikmatus sihah wa nikmatul faragh. Sering kan kita bertemu dengan anak-anak muda yang nggak ada kerjaan, vakum, bahasa mereka vakum. Apa itu vakum? Nganggur, pengacara, pengangguran, banyak acara, nggak ada kerjaan. Dan ini merupakan masa di mana banyak manusia yang melalaikannya. Kalau sudah masa tua, masya Allah, tidak jarang kita mendapati orang-orang tua, orang-orang sepuh sibuk. Mereka sibuk dengan mungkin anak-anak mereka, sibuk dengan kerjaan mereka, sibuk dengan ibadah mereka. Yang tidak jarang anak muda justru tidak banyak kerjaan. Maka pemuda yang mampu memaksimalkan waktunya dengan baik, jangan sampai ada waktu kosong. Silahkan dimaksimalkan waktunya dengan baik. Ada waktunya di mana dia belajar, ada waktunya dia bersama keluarga, ada waktunya mungkin dia ingin refreshing, ada waktunya dia mungkin ingin bersenang-senang, ada waktunya dia ibadah. Maksimalkan setiap waktu tersebut. Yang penting kita siap untuk mempertanggungjawabkan masa muda kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kenapa masa muda itu adalah masa yang istimewa? Karena masa muda itu adalah penentu masa tua. Masa muda para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah penentu masa tua kita. Bagaimana kita di masa tua, itu adalah gambaran masa muda kita. Kita ini masih muda, mungkin ada seorang yang terbiasa rajin sholat malam, fa insya Allah sampai tua dia rajin sholat malam. Ada orang di masa muda dia terbiasa membaca Al-Quran, fa insya Allah sampai tua dia membaca Al-Quran. Ada orang di masa muda dia rajin bersedekah, fa insya Allah sampai tua dia akan rajin bersedekah. Ada orang di masa muda rajin sholat duha, rajin melaksanakan ibadah, fa insya Allah apa yang dia istiqomahkan di masa muda akan terus berjalan di masa tua. Karena masa muda itu akan menentukan bagaimana masa tua kita. Sehingga kalau kita manfaatkan masa muda kita di dalam membiasakan yang itu merupakan kemaslahatan, fa insya Allah masa tua kita akan juga demikian. Na'udzubillah kalau seandainya masa muda aneh-aneh, masa muda ngaco, masa muda dimanfaatkan untuk bermaksiat, masa muda dimanfaatkan untuk na'udzubillah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, fa insya Allah sampai tua dia akan demikian. Loh, bukankah Imam Ibnu Qayyim, ana pernah sampaikan di mimbar, Imam Ibnu Qayyim pernah menceritakan di dalam kitabnya, ada orang di masa muda dia senang main catur jamaah, sampai tua main catur. Wa subhanallah, ketika sudah datang malaikat maut, ditalkinkan la ilaha illallah, apa yang terjadi? Yang keluar dari lisannya bukan la ilaha illallah, karena kebiasaan dia main catur. Apa yang terjadi? Rih syah ghalabtuka, mak rajamu kalah. Loh kenapa? Karena dia di masa muda terbiasa menggunakan waktunya untuk bermain catur. Sungguh seorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka masa muda kita akan menentukan bagaimana masa tua kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan terkadang masa muda ini
juga disebutkan oleh para ulama masa yang berbahaya, yang tidak jarang banyak manusia yang coba-coba. Dia pengen merasakan sesuatu yang mungkin belum pernah dicoba oleh dia. Usia mungkin 20 tahun atau 25 tahun, mungkin dia sudah mulai bebas, selesai sekolah. Saya pengen bebas. Tidak jarang dari orang yang sudah lulus sekolah, dia pengen bebas. Yang mungkin sebelumnya dia dalam kekangan orang tua, dalam pengaturan tadbir orang tua, yang mungkin setelah sekolah dia pengen bebas. Ini masa muda. Atau mungkin ketika dia kuliah, dia biasa diatur oleh kuliahnya, sekolahnya, karena sudah selesai lulus dia pengen bebas. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu iyyakum. Na'udzubillah. Kalau yang dicoba itu adalah kebaikan, maka insya Allah akan menjadi kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika di masa muda yang dicoba itu adalah keburukan, pelanggaran, sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ingat, yang demikian itu justru akan menjadikan seorang menyesal di masa tua. Karena masa muda ini masa kritis, masa di mana seorang hendaknya memaksimalkan waktu mudanya dengan baik. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan masa muda ini para jamaah cepat berlalu. Cepat sekali. Mungkin yang sudah melewati masa muda baru kemarin kayaknya menikah, masih muda. Punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, 4, tiba-tiba sudah sekarang berada di masa tua. Mungkin kemarin baru SMA, betul jamaah. Mungkin kemarin saya baru lulus. Mungkin kemarin. Itulah masa muda. Masa muda itu masa yang dimana cepat berlalunya. Bahkan kata Imam Ahmad, disebutkan dalam manaqib Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, beliau berkata, "Masyabbahtu syabab illa bi syai'in kana fi qammihi thumma saqat." Aku itu tidak pernah mempermisalkan masa muda, kecuali masa muda itu seperti sesuatu yang ada di genggamanku, kemudian aku masukkan ke kantongku, kemudian benda itu jatuh. Apa yang ada di genggamanku itu yang aku masukkan ke dalam kantongku, kemudian itu jatuh, itu cepat jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemarin mungkin kayaknya menikah, baru kemarin kayaknya mungkin punya anak, baru kemarin. Subhanallah, sekarang mungkin sudah usia 40 tahun. Sekarang mungkin sudah usia 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Artinya masa muda itu adalah masa yang cepat berlalunya. Bahkan kalau kita mungkin menyesal dengan masa muda, pasti kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal dengan berlalunya masa mudanya. Mungkin yang sudah selesai menjadi santri atau yang sudah lulus, tanya sama kakak-kakak kelasnya. Antum tanya sama anak, Ustaz, antum nyesel nggak ketika jadi santri? Pasti kita semua akan menyesal atas apa yang telah kita tinggalkan. Tidak ada orang tua yang kita tanya nyesel nggak sama masa mudanya. Wallah nyesel pasti. Semua kita pasti menyesal dengan masa muda yang telah kita lalui. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua itu sudah berlalu, takdir sudah berjalan. Kita tidak boleh menyesalinya, tapi kita bersiap untuk menghadapi masa depan kita. Dan anak-anak yang sekarang, kawan-kawan kita, santri-santri yang sekarang mungkin dalam masa muda, belum saatnya antum menyesal. Tapi jangan sampai suatu saat antum menyesal karena antum menyia-nyiakan masa muda antum. Karena sekarang penyesalan itu kalau sudah dilalui, nggak ada penyesalan masih dalam proses, nggak ada. Penyesalan itu kalau sudah melewati proses. Selesai masa muda, masuk kemudian masa kuhula, masa 40 tahun. Pasti akan menyesali masa 15 sampai 40 tahun. Tapi ketika dalam masa 15 sampai 40 tahun dia masih dalam usia demikian, mungkin dia tidak akan menyesal. Kapan penyesalan itu datang? Ketika sudah melewati masa muda. Oleh karenanya disebutkan oleh Safiyah bintu Sirin, beliau pernah berkata, "Ya ma'syaras syabab, khudhu min anfusikum wa antum syabab, wallahi ma ra'aitul amal illa fis syabab." Kata Safiyah bintu Sirin, wahai para pemuda, ambillah oleh kalian dalam kondisi kalian masih muda,
Manfaatkan masa muda kalian, maksimalkan masa muda kalian demi Allah. Tidaklah aku melihat kondisi terbaik seorang hamba kecuali dia masih muda, kecuali dia masih dalam kondisi syabab. Seorang dalam masa muda dia semangat belajar, semangat mengaji, semangat beribadah, semangat. Yang itu mungkin akan beda terasa ketika sudah mulai masuk masa tua. Kalau mungkin sudah tua sibuk, ketika mungkin masih muda terkadang kita sering melalaikannya. Kadangkala tidak jarang tadi yang kita sebutkan, usia 40-50 tahun pengen belajar bahasa Arab. Ketika belajar menghafal sulit, karena memang sudah masa tua. Tapi ketika masa muda antum belajar bahasa Arab, wallah setahun cepat bisa belajar bahasa Arab. Asal sungguh-sungguh. Setahun antum bisa. 2 tahun tambah fasih, 3 tahun insya Allah lancar antum. Karena semua tergantung keinginan, kemauan, kesungguhan. Itu yang akan mempengaruhi perbedaan di antara antum. Antum masuk ke ma'had, semua sama. Semua sama. Mau yang punya otak yang sekian, kecerdasan kullukum zawa. Yang membedakan itu adalah kesungguhan antum, semangat antum. Itu yang membedakan antum di dalam memperoleh ilmu agama. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian masa muda itu adalah masa yang sering terlalaikan, sering tidak dihiraukan, sering tidak mendapatkan perhatian. Karena banyak orang mengatakan, kan mumpung masih muda, saya akan berubah nanti kalau sudah tua. Kan mumpung masih muda, masa muda itu tidak akan datang 2 kali. Manfaatkan masa muda dengan baik. Kalau yang dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk khair, untuk yang masya Allah, fabiha wa ni'mah, insya Allah itu akan jadi kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau masa muda kemudian dengan mengatakan kan masih muda, masih ada masa tua, memang ada yang menjamin antum masih hidup sampai masa tua? Nggak ada jaminan. Dengan petantang-petantang mengatakan kan anak masih muda, masih panjang perjalanan anak, masih panjang masa depan anak. Subhanallah. Inilah masa yang terkadang banyak orang melalaikannya, banyak orang menyia-nyiakannya. Maka sungguh beruntung orang yang ketika masih mudanya dia manfaatkan untuk belajar, untuk taklim, untuk belajar bahasa Arab, untuk dia gunakan dalam ibadah, dan intinya dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia. Wallahil azim ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang itu ketika semakin muda, semakin dia masuk masa muda, semakin sungguh-sungguh, insya Allah kesuksesan akan mudah dia gapai. Tapi berapa banyak masa muda yang kita dapatkan, anak-anak muda yang mungkin sudah sampai usia 25, 30 tahun atau mungkin 35 tahun belum apa-apa. Banyak kan kita dapatkan. Makanya kita akan sebutkan bagaimana sejarah dari Al-Quran, dari sahabat Nabi SAW tentang anak-anak muda generasi-generasi zaman dahulu. Kita akan bacakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu membuktikan bahwasanya jangan pernah pandang sebelah mata anak muda. Jangan pernah kita memandang janganlah masih muda. Lah, perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim disebutkan oleh para mufassirin kisaran usia 20 tahun. Beliau berdakwah di kota Babil ketika itu dalam kondisi manusia sedang dalam kondisi musyrik. Seluruh penduduk kaumnya ketika itu tidak beriman kepada Allah, menyembah patung. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran ketika bagaimana pemuka-pemuka kaum, para penyembah berhala yang baru pulang dari lebaran, baru pulang ketika itu hari raya mereka, pulang ke kampungnya, kemudian mendapati patung-patung pada hancur jemaah. Hancur, patung-patung ini hancur. Subhanallah, Allah ceritakan qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Syuf, para pemuka kaum marah. Mereka mendapati pulang setelah melakukan perayaan hari raya ketika itu, mereka pulang ke tempatnya, mereka mendapati patung-patung pada hancur. Hancur semua patung-patung. Siapa yang berani melakukan hal ini? Bayangkan, siapa yang berani melakukan hal demikian? Disebutkan qalu
sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kita mendengar qalu sami'na fatan yadhkuruna yuqalu lahu Ibrahim. Kita mendengar ada seorang pemuda, syuf, yang disebutkan oleh Allah anak muda. Ada seorang pemuda yang dia itu biasa mencela Tuhan-Tuhan kita, yang namanya disebut dengan Ibrahim. Bayangkan Nabi Ibrahim pada waktu usia muda, dia berdakwah di jalan Allah, berani memecahkan, menghancurkan patung-patung ketika itu, bahkan diancam akan dibakar, nggak dihiraukan, akan dibunuh, nggak dihiraukan, bahkan diancam oleh ayahnya akan dibunuh, nggak dihiraukan oleh Nabi Yuna Ibrahim. Nabi Yuna Ibrahim tetap tegar, syuf, anak muda, tetap tegar membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, mendakwahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain disebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Disebutkan dalam riwayat, mereka itu semua adalah para pemuda. Disebutkan 7 pemuda dengan 1 ekor anjing. Yang ketujuhnya itu adalah rata-rata anak para pemuka kaumnya, anak para raja. Disebutkan dari pemuda, cuman mereka meninggalkan kemewahan, mereka meninggalkan glamornya raja ketika itu. Anak-anak raja rata-rata para pemuda tersebut. Subhanallah, Allah ceritakan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka semua adalah para pemuda yang kemudian kita berikan hidayah, yang mereka beriman kepada Allah dan kita berikan hidayah kepada mereka. Perhatikan, Allah menyebutkan fityatun amanu, mereka pemuda. Sehingga jangan pernah meremehkan para pemuda. Ketika memang Allah memberikan kelebihan kepadanya, Allah jadikan para pemuda tersebut aktif, akan bergerak membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam ayat lain, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Disebutkan tentang bagaimana Nabi Musa ketika itu punya murid yang bernama Nabi Yusha ibn Nun. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Yusha ibn Nun? Masih ketika itu Nabi Musa mengajarkan kepada Nabi Yusha ibn Nun ilmu agama, diajarkan di kader. Waktu itu Nabi Yusha ibn Nun masih muda. Wa idh qala Musa li fatah, ketika Nabi Musa berkata kepada pemudanya ketika itu adalah Nabi Yusha ibn Nun, diajarkan oleh Nabi Musa. Sehingga ketika Nabi Musa meninggal, Nabi Yusha ibn Nun melanjutkan perjuangan dakwah dari Nabi Musa alaihi salam. Anak muda, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita kembali kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menyebutkan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda, mereka adalah anak-anak muda. Disebutkan dulu, kalau kita kembali kepada sejarah, kita melihat bagaimana senior-senior di kota Mekah, orang-orang tua di kota Mekah ketika itu, mohon maaf, disebutkan seperti contoh Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, kemudian Umayyah ibn Khalaf, Walid ibn Mughirah. Semua adalah orang-orang tua yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan mereka ini adalah penjahat-penjahat Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi, yang menentang Nabi, yang gak mau ikut kepada dakwahnya Nabi. Orang-orang tua, yang senior, yang sepuh. Mungkin pertanyaannya, kenapa mereka tidak mau dan enggan? Ya karena mungkin namanya orang tua sudah merasa nyaman, sudah merasa mungkin dimuliakan oleh kaumnya, oleh orang-orang musyrik ketika itu. Tapi lihat, siapakah yang beriman kepada Nabi SAW ketika Nabi berdakwah sejak usia 40 tahun para jamaah? Siapa yang beriman? Anak-anak muda, bukan orang tua. Anak-anak muda disebutkan oleh disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ketika itu Nabi SAW usia 40 tahun. Tadi kita sebutkan senior-senior, para sesepuh, yang tua-tua, mereka tidak beriman kepada Allah. Siapakah yang beriman kepada Nabi SAW? Disebutkan Abu Bakar. Berapa usia Abu Bakar? 38 tahun.
lebih muda 2 tahun dari Nabi SAW. Kemudian yang beriman kepada Nabi, Utsman bin Affan, berapa usianya jemaah? 28 tahun. Kemudian yang disebutkan Abdurrahman ibn Auf, berapa usia Abdurrahman bin Auf? 30 tahun, masih muda. Kemudian disebutkan Zubair ibn Awam, berapa usia Zubair ketika beriman kepada Nabi? 15 tahun. Syuf, 15 tahun. Kemudian Talha ibn Ubaidillah, berapa usianya? 16 tahun. Kemudian disebutkan Sa'ad ibn Abi Waqqas, semua al-mubasyirin bil jannah. Sa'ad usia 17 tahun. Anak-anak muda yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi berdakwah di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu susah dibandingkan kota Mekah. Kita tahu bagaimana Nabi berdakwah di kota Mekah itu rada sulit jemaah. Kenapa? Karena banyak para pembesar. Ketika di Madinah luar biasa, Nabi SAW itu mudah berdakwah. Bahkan kita kenal dengan kaum Aus dan Khazraj, yang kurang lebih mereka itu kan disebutkan oleh para ulama, kaum Aus dan Khazraj itu adalah kaum yang mereka bersaudara tapi berperang, tapi senantiasa berperang. Bahkan selama 120 tahun perang saudara, Aus dan Khazraj. Kalau kita lihat pemimpin dari kaum Aus dan Khazraj ketika itu, dari Aus itu Sa'ad ibn Mu'adz, dari Khazraj itu pemimpinnya adalah Sa'ad ibn Ubadah. Masih muda para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Nabi ketika berdakwah kepada kaum Aus dan Khazraj itu mudah? Disebutkan ketika itu Nabi mengutus Mus'ab bin Umair, karena ketika mereka berperang, banyak dari para sesepuh, orang-orang tua yang terbunuh ketika itu pada saat perang Bu'adz yang terjadi kurang lebih 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Kemudian banyak yang terbunuh, sehingga tersisa anak-anak muda. Rasulullah SAW mengutus Mus'ab ibn Umair untuk berdakwah kepada kaum Aus dan Khazraj. Akhirnya banyak dari mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzanillahu wa iyyakum. Jadi tadi dari apa yang kita sebutkan, jangan disangka anak muda itu tidak produktif. Jangan diremehkan anak-anak muda yang mereka memiliki potensi, yang mereka memiliki kemampuan. Justru harus kita berikan panggung kepada mereka. Kita berikan kesempatan kepada anak-anak muda yang mereka punya potensi. Bahkan kalau kita melihat sejarah, dilihat bagaimana ketika Fathu Mekah. Fathu Mekah itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi tinggalkan kota Mekah. Siapakah yang Nabi angkat menjadi amir tatkala itu di kota Mekah? Padahal ada Sufyan, ada ini, ada sahabat-sahabat senior ketika itu. Nabi SAW mengangkat Akhtab ibn Usaid. Berapa usia Akhtab ibn Usaid? 20 tahun ketika itu. Usianya masih muda, Akhtab ibn Usaid. Bahkan disebutkan tatkala Nabi SAW mengirim pasukan menuju Romawi, siapakah yang diangkat sebagai pemimpin ketika itu? Yang diangkat adalah Usamah bin Zaid. Pada saat itu usianya 17 tahun. Masih muda. Mungkin kalau bahasa kita baru buat KTP 17 tahun. Tapi di zaman dahulu mereka sudah mampu memimpin peperangan. Memimpin, bukan ikut. Kalau ikut itu disebutkan usia 14-15 tahun. Banyak sahabat yang sudah mulai mengajukan ikut perang, mulai mendaftar 14-15 tahun. Tapi Nabi melihat pada diri Usamah terdapat potensi yang luar biasa. Usia 17 tahun diangkat menjadi pemimpin perang ketika itu. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Adzan. Baqi kam daqiqah? Sazaki, kam daqiqah? Laqad hana waqtul adzan? La, 3 daqaiq. Baik. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, yang perlu menjadi perhatian kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khususnya anak-anak muda, para syabab, para santri yang antum sekarang berada pada masa muda. Kita lihat bagaimana kisah-kisah yang tadi telah kami sebutkan itu menjadi gambaran untuk kita, bahwasanya anak-anak muda yang mereka memang memiliki potensi, memiliki kemampuan dan memiliki kemauan, mereka ingin bangkit, mereka ingin menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang tangguh dan diberi posisi,
Dan Nabi SAW memberikan kesempatan kepada mereka untuk memang ketika mereka memiliki talenta, tidak ada salahnya ketika anak muda maju untuk mengisi barisan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin terkadang tidak jarang kita dapati, bahkan anak muda di zaman sekarang yang mungkin manja, atau kita istilahkan, banyak istilah sekarang, generasi apa? Strawberry. Generasi strawberry. Apa? Bahasanya itu generasi yang lunak, hidup dalam kemanjaan. Hidup dalam kondisi harus dilayani oleh orang tua. Apa-apa orang tua. Dikit-dikit orang tua. Bergantung pada orang tua. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana kondisi generasi sebelum kita, syuf, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pemuda, Imam Syafi'i, kita bisa bayangkan Imam Syafi'i itu usia berapa beliau mulai diberikan kursi untuk berfatwa? 15 tahun. Imam Syafi'i 15 tahun udah dikasih kesempatan kursi untuk berfatwa. Kita 15 tahun ngapain? Mungkin asyik main game. Mungkin 15 tahun usia kita masih asyik hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat. Imam Syafi'i 15 tahun beliau sudah diberikan kursi untuk berfatwa di kota Mekah ketika itu. Bahkan disebutkan Muhammad ibn Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kenal kita semua, mujaddid, pembaharu yang terkenal dakwahnya. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab itu bahkan menikah usia 12 sampai 13 tahun. Ustaz, kok sampai menikah muda, Ustaz? Karena memang ketika seorang sewaktu lagi muda diberikan tanggung jawab. Ini kan menikah tanggung jawab, bukan asal-asalan, bukan pas kemudian muzuat sembarangan. Lah, ini diberikan tanggung jawab. Dia menikah usia 12 sampai 13 tahun. Subhanallah, akhirnya menjadi seorang ulama yang besar. Artinya sebisa mungkin kita maksimalkan waktu muda kita, fa insyaallah maksimal mungkin, maka Allah akan berikan jalan dan kemudahan untuk kita bersama. Wallahu taala alam bisawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidil mustafa wa ala alihil mujtaba wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatil huda amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan masa muda itu di antara dua kelemahan, yaitu pertama masa kelemahan pada anak-anak, kemudian dilanjutkan masa muda, dan kemudian kelemahan pada masa tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari masa lemah, masa anak-anak, masa di mana seorang membutuhkan orang tua, membutuhkan perawatan, pendampingan, pendidikan dari orang tua. Kemudian setelah itu Allah jadikan kalian masa kuat, min ba'di dha'fin quwwah. Nah, masa muda ini adalah masa di mana seorang kuat-kuatnya, masa di mana seorang memiliki energi yang mungkin berbeda pada saat anak-anak dan masa tua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah masa kuat, masa kuhulah, masa kelemahan atau masa tua, di mana pada usia 40 ke atas itu umumnya rata-rata manusia sudah mengalami masa tua, mulai berkurang kekuatannya, fisiknya, penglihatannya, kemudian mungkin sering lupa karena faktor usia dan sebagainya. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan Ibnu Abbas ketika itu melanjutkan cerita yang kami sebutkan tadi. Ibnu Abbas itu pernah suatu ketika dia diajak rapat oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala an. Diajak rapat oleh Umar Ibnul Khattab bersama pembesar-pembesar dan pemuka kaum ketika itu. Kemudian para pemuka kaum bertanya, Umar, loh kok ada Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas masih anak-anak ketika itu. Apa kata Umar bin Khattab? Biarkan, dia adalah orang yang cerdas, ahli tafsir. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Salah seorang anak yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli tafsir. Ibnu Abbas diajak rapat, padahal anak pemuka, raja pemuka kaum ketika itu tidak diajak rapat oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala, menunjukkan bahwasanya masa muda itu adalah masa yang perlu untuk kita maksimalkan dengan baik. Bahkan pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ketika itu sedang berkumpul dengan, disebutkan, dengan para kawannya, para menterinya, para anggotanya, disebutkan. Kemudian ketika itu ada anak muda yang akan berbicara. Kemudian ketika anak muda tersebut mulai mengangkat tangan, minta izin untuk berbicara, ditegur oleh siapa? Oleh Umar bin Abdul Aziz karena masih muda. Dia ingin berbicara, ingin memberikan pendapatnya, memberikan pandangannya. Ketika dia mengangkat tangan, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kebir. Anak muda, diam, jangan yang muda, biarkan yang tua. Apa kata pemuda tersebut? In kana al-amr fi sin yujad minas sinin asannun minka. Wahai Umar bin Abdul Aziz, dibantah sama anak muda. Wahai Umar bin Abdul Aziz, kalau seandainya karena kepemimpinan kau cari yang paling tua, mungkin lebih tua, banyak yang lebih tua darimu, banyak orang tua yang lebih berhak dibandingmu. Dibantah sama anak muda. Wahai Umar bin Abdul Aziz, kalau saya nggak boleh bicara karena saya muda, karena kadang-kala anak muda dipandang sebelah mata, tidak dianggap
Mungkin karena masih muda, diremehkan sebelah mata. Apa kata pemuda tersebut? Kalau seandainya yang berhak menjadi pemimpin adalah orang tua, banyak orang tua yang lebih berhak darimu. Yang mungkin sekarang kesempatanmu, tapi banyak orang tua yang lebih berhak darimu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Baik, fadhal, antum boleh bicara sekarang. Artinya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya jangan pernah remehkan anak muda. Mungkin kita punya anak-anak muda, kita punya anak-anak yang kita bisa kader, kita bisa didik, kita bisa jadikan penerus kita, maka jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Jangan sungkan-sungkan memberikan kesempatan, jangan sungkan-sungkan memberikan kursi kepada mereka. Jangan sungkan-sungkan untuk kemudian karena masih muda udah belum waktunya. Lah, sedini mungkin kita mampu mengajarkan anak-anak muda kita agar seperti generasi terdahulu, di mana usia 15 tahun seperti Imam Syafi'i sudah mulai berfatwa, di mana usia 17 tahun, 18 tahun al-mubasyirin bil jannah, yang mereka beriman kepada Nabi, semuanya anak-anak muda. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati kita dan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan agar kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.